Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, pelatihan dan pendidikan di Indonesia sepertinya belum seperti di negara maju. Sampai semua tingkat pendidikan di negara maju sudah menggunakan teknologi yang dipercaya dapat membuat sistem pengajaran menjadi lebih efektif, yaitu media pembelajaran melalui teknologi VR atau virtual reality. Dan saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang, Bapak Dominikus Budianto MT IPM. Selamat datang Pak Budi. Selamat pagi, Iya. Terima kasih. Sehat Pak? Luar biasa Pak ya. Hari ini. Saat ini gimana Pak, pengajaran udah mulai tatap muka atau gimana? Oke, jadi memang selama pandemi ini memang dalam pembelajaran itu dari awalnya offline jadi online itu pada awal-awalnya mungkin kita sedikit agak kelabakan untuk menyiapkan itu. Tapi akhir-akhir ini kita sudah mulai menyesuaikan diri ya. Dan ini mulai kembali mungkin ya moga-moga semester depan kita offline kembali ya untuk pembelajaran. Udah bisa 100% Pak ya. Kalau sekarang mungkin pakai ini ya, pakai waktu ya ya virtual hari ini, ya. ada yang virtual, gitu, ada yang online, ada yang masuk sesekali gitu Pak ya. Betul ya. Iya. Baik Pak Budi, ini kita kembali ke inovasinya Pak ya. Iya. Ini judul inovasinya teknologi VR Pak dalam pembelajaran dan pelatihan. Oke. Bisa diceritakan Pak apa sih ide munculnya inovasi ini? Oke, baik. Sebenarnya kalau teknologi VR ya itu muncul pertama kali dan itu udah lama sebenarnya ya, di tahun-tahun saat komputer pertama kali itu muncul ya tahun 1960-an itu sebenarnya udah mulai muncul ini ya. Hanya teknologi saat itu mungkin belum matang ya, seperti itu. Dan bagaimana teknologi ini bisa timbul dan berkembang ya, ini ada hubungannya dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini karena saya di teknik industri, saya tahu bagaimana sejarah perkembangan teknologi itu ya, dari revolusi industri pertama, kedua sampai yang saat ini itu revolusi industri 4.0 seperti itu ya. Jadi ini teknologi VR ini salah satu teknologi yang di revolusi industri 4.0 ini ya. Artinya dari teknologi yang lain ya, seperti ya IoT, big data ya, cyber connect dan seterusnya. Ini salah satu. Jadi ini salah satu teknologi yang saat ini sudah mulai matang dan banyak digunakan di industri atau di dunia pendidikan seperti itu ya. Nah, dalam konteks materi kita hari ini, saya ingin berbagi ya teknologi ini ke sahabat-sahabat inovasi ya, betul sekali. ke semuanya, bahwa teknologi ini mau tidak mau untuk kita khususnya yang di bidang pendidikan ya atau pelatihan ya, terutama kalau pendidikan ya mungkin bisa dari tingkat sekolah dasar, kemudian SMP, SMA ataupun perguruan tinggi ya. Jadi teknologi ini mau tidak mau ya dalam hal pembelajaran mungkin akan diterapkan juga oleh kita ya. Betul Pak. Dan penelitian yang saya lakukan ini juga untuk memulai itu ya, jadi mengembangkan itu dalam pembelajaran dan ya dalam hal pelatihan ya. Nah, teknologi ini VR ini yang disebut sebagai virtual reality atau VR ini ya, itu sebenarnya kegiatan kita yang di realitas ya kehidupan kita sehari-hari tentunya sesuai bidang kita ya. Iya, betul. Baik itu nanti kalau kita berkecimpung dalam dunia pendidikan ya berarti kita aktivitas kita di dunia nyata ini dalam pendidikan, dalam pelatihan itu yang kita bawa secara virtual ya, artinya maya ya. Maksudnya maya itu seperti apa ya? Kita menggunakan teknologi VR ini, menggunakan media yang ya selama ini kita gunakan bisa saja mungkin handphone atau menggunakan komputer PC ya, seperti itu ya. Jadi kita belajar itu cukup menggunakan media tadi ya, yang menggunakan handphone atau yang menggunakan PC ataupun nanti yang tadi saya sebutkan
kalau teknologi ini sesuai dengan perkembangan dari dulu sampai sekarang komputer ya, itu ada yang menggunakan versi desktop ya, atau yang semi atau yang full immersive ya. Jadi seperti itu. Jadi pada prinsipnya teknologi VR ini dia mensimulasikan ya, kondisi nyata itu ke dalam media komputer atau dengan menggunakan teknologi VR seperti kacamata Google Glass gitu ya, atau HDMI ya, yang HDM ya, head mounted display ya, seperti itu ya. Jadi itu perangkat-perangkat yang kita gunakan nanti dalam teknologi VR itu. Jadi seperti itu kira-kira gambaran sederhananya. Jadi VR itu banyak macamnya Pak ya? Nah, kalau ditanya tadi banyak macamnya, ada berapa jenis ya. Jadi dalam teknologi VR itu, jadi kita sebenarnya kalau kita dalam pembelajaran, kita pasti menggunakan media. Media yang pertama kalau dalam pembelajaran itu pasti yang namanya teks nggak luput. Iya, betul. Kemudian gambar tidak luput ya. Recording suara tidak luput. Pasti menggunakan tuh, video pasti ya. Nah nanti di atas itu multimedia yang menggabungkan semua unsur itu. Nah di atasnya multimedia ini yang interaktif. Nah inilah jadi unsur multimedia yang interaktif, kita bisa menyebutkan itu sebagai virtual reality. Kalau dia memang mensimulasikan keadaan nyata. Jadi kalau tadi dalam pembelajaran ya berarti anggap aja kalau kita mungkin di SMA, SMP kita belajar praktikum di laboratorium ya mungkin membelah biologi lah misalnya, kodok segala macam ya, pengen tahu anatomi dan seterusnya. Itu artinya kita praktek dengan hewan langsung ya. Nah, kita bisa sebenarnya membawa ya hewan itu kita modelkan ke dalam 3D, kemudian kita buat ya, tentunya nanti dengan menggunakan software tertentu ya untuk membuat VR ini dengan modeling, kemudian kita virtualkan, kita bisa membuat ya di dalam sebuah virtual sehingga orang itu bisa berinteraksi, tidak harus datang ke lab. Gitu ya. Atau nanti kalau itu berupa kelas ya atau laboratorium yang lain, bukan yang tadi yang biologi ya. Kalau kami di teknik industri itu biasa berhubungan dengan perusahaan atau ya lantai produksi seperti itu. Ada mesin-mesin dan seterusnya. Dimana kalau mahasiswa itu belajar itu harus berkunjung langsung ke situ ya. Jadi mengamati prosesnya seperti apa berjalannya. Nah, virtual reality yang saya bangun ini untuk tujuan pembelajaran seperti itu ya. Nah, tentunya saya bangun harus tadi kalau dilihat dari jenisnya karena levelnya ada yang level desktop VR ya. Ini level desktop VR ini berarti yang ya namanya desktop berarti ada di tampilan layar. Nah, biasanya itu handphone atau PC gitu ya. Tapi ada yang level yang semi immersif. Artinya immersif itu kita seperti merasa di dalamnya walaupun kita tidak ke sana. Kalau tadi saya cerita tentang pabrik, walaupun saya duduk di ruangan ini atau dimanapun, tapi saya bisa merasa berada ke dalam pabrik itu ya. Itu semi. Tentunya dengan bantuan nanti kacamata ya Google yang terhubung itu ya. Terus kalau saya pengen lebih merasakan terkait dengan ya kalau kita disentuh itu kan ada rasanya. Ada rasa seperti itu dan seterusnya. Itu kita bisa mengatakan VR yang full immersif. Nah, full immersif berarti ya kita dipakein baju, gloves, ya, kemudian kacamata yang memang nanti sensor itu bisa memberikan respon balik ya. Seperti itu level yang ketiga ya. Jadi yang sudah dibuat di. Nah, karena kematangan teknologi tadi dan kemudahan mendapatkan termasuk biayanya ya. Jadi itu constraint kita dalam mengembangkan ya. Untuk dalam penelitian saya ini saya ambil yang level yang satu dulu, yang desktop virtual reality ya. Jadi ya itu relatif untuk biaya, relatif untuk sumber-sumber untuk itu bisa didapatkan mudah. Betul. Jadi untuk level itu tapi nggak beda jauh nanti teknologi yang digunakan itu asal ada tools alatnya itu untuk mengkonversi ke situ tidak susah. Seperti itu. Itu jadi seperti nanti kita tunggu Pak ya untuk yang tahap kedua dan ketiga ya. Siap. Jadi ini baru fase awal untuk jenis yang tadi dikembangkan dalam penelitian ini. Seperti itu. Pada saat ini apakah sih manfaat yang dirasakan? Mungkin ke mahasiswanya atau mungkin juga ke dosen-dosen yang lain seperti itu. Jadi kalau ditanya apa manfaatnya ya, sebenarnya teknologi ini
itu dikembangkan atas dasar alasan-alasan permasalahan ya. Iya, betul. Dulu kalau saya mengajar yang namanya proses manufaktur, itu kesulitan saya adalah menemukan industri ya. Ya, misal kebanyakan industri yang di Sumatera Selatan yang terkait dengan misalnya produksi mobil, kemudian Iya, produksi yang besar-besar itu susah ditemukan. susah. Banyak di Pulau Jawa Iya, ditemukan. betul, Nah, Pak. jadi saya cukup sebenarnya di awal ya cukup mendatangi pabrik itu ya tentunya dengan izin dan seterusnya Iya. mekanisme ya. Jadi mengetahui peralatan-peralatannya, mesin-mesinnya, kemudian prosesnya bagaimana alurnya itu yang saya tangkap. Iya. Nah, tadi unsurnya yang ditangkap apa ya berupa gambar-gambar dulu ya, nanti tampak atas, tampak samping dan seterusnya ya. Kemudian suaranya ya kita tangkap ya, itu dalam bentuk media suara ya. Dan seterusnya kalau divideokan kalau memang itu rumit dan seterusnya. Nah, itulah prosesnya ya. Nah, karena kesulitan kita awalnya itu untuk mendatangi industri-industri itu ya. Itulah yang mau saya bawa ke dalam kelas. Nah, ini salah satu alasan ya kenapa saya mengembangkan ini ya. Supaya nanti si mahasiswa itu dengan gampang bisa seperti saya datang ke pabrik itu melihat-lihat sama persis ya. Walaupun si mahasiswa itu nggak harus datang ke Pulau Jawa ke Toyota untuk melihat itu atau ke pabrik Honda atau dan seterusnya. Jadi kita udah tahu nanti oh lokasi pabriknya seperti ini mesinnya apa gitu ya. Jadi itu alasan yang pertama itu ya. Kemudian alasan yang kedua untuk menyampaikan materi itu juga kalau mau punya pengalaman benar nyata di lapangan itu juga susah ya. Kita harus ke sana langsung ya itu tentu Harus datang langsung. iya. Nah itu. Jadi dengan adanya ini kan memudahkan si mahasiswa untuk mengeksplorasi ya gitu ya. Dan saya yakin selain memudahkan hal itu juga kalau kita dengan media VR ini siapapun yang butuh ingin tahu itu juga dengan cepat diakses ya. Jadi itu apalagi saat ini kalau kita dalam pembelajaran itu karena Covid ya nggak boleh langsung datang langsung ke biasanya perusahaan tuh selama Covid ini juga jarang yang menerima untuk kedatangan tamu dan seterusnya. Jadi ini setidaknya bisa mengatasi hal tersebut ya. Itu lebih beberapa terpakai, Pak ya. alasannya. Lebih terpakai pada saat sekarang, Pak. Ya, itu bisa menjawab itu ya. Betul sekali. Gitu. Baik, Bapak, di inovasi ini siapa saja yang terlibat? Ada timnya, Pak ya? Betul. Ya, kebetulan di penelitian ini ya saya sebagai ketua peneliti dan dibantu oleh teman-teman mahasiswa ya dalam hal collecting data-data itu ya. Jadi dalam melakukan penelitian ini untuk pelaksanaannya itu kita terlibat ya satu ya untuk membuat VR itu butuh ya disiplinmu kalau orang ya bagian desainnya ya harus mengerti itu bagaimana mengambil data untuk gambar, untuk alur dan seterusnya ya. Kemudian buat VR ini juga perlu bagian yang bisa memprogram. Iya, ya, gitu. itu yang paling penting, Iya, Pak. betul. Dan itu juga keahlian yang di saat ini di Revolusi 4.0 ini juga dibutuhkan itu. Sangat kemampuan programming. Jadi ini dua hal ini yang di tim kami yang dilengkapi untuk membangun itu ya, gitu. Baik, Pak Budi. Apa sih rencana ke depannya untuk pengembangan inovasi ini? Oke. Nah, kan tadi kan baru yang tahap 1 kan. Mungkin yang ke depannya mau lebih lagi. Jadi dari penelitian ini sebenarnya saya belum bilang ini sudah final, belum ya. Karena ini masih tadi saya tahap awal untuk mengembangkan itu ya VR ya. Ada tahap selanjutnya yang ingin saya kembangkan dalam penelitian ini yaitu interactivity terkait dengan permesinannya. Karena kalau saya mengajar di kelas itu mengajar tentang permesinan di lantai produksi, misalnya mesin bubut ya, kemudian mesin milling, kemudian mesin yang lainnya, cutting, grinding dan seterusnya. Itu untuk mengajarkan parameter-parameter di mesin-mesin ini itu kalau nggak praktek langsung itu agak susah. Iya, betul. Nah, dengan teknologi VR ini saya berharap ya kita bisa kayak bermain ya, main game lah ya. Kalau kita bermain game kita bisa masuk ke lokasi yang pabrik gitu ya. Kita ketemu mesin ini mesin apa, langsung dia ngeklik oh tampil nama mesinnya ya gitu ya. Cara ngoperasiinnya bagaimana, komponennya apa-apa dan seterusnya. Sehingga si mahasiswa kalau belajar ya Anda tinggal explore aja VR ini ya, explore nanti tinggal kita sampai sejauh mana dia bisa mengenal tentang mesin-mesin ini, cara operasinya dan seterusnya cukup
ya kalau anak main game kan senang sekali ya. Iya, sangat Jadi ini mirip kayak game kayak gitu game ya. Nah, Iya. jadi bisa ya itu memungkinkan seperti itu. Dapat berkreasi Ya, di dalamnya ya. itu yang ingin saya kembangkan ya. Jadi belum interaktif full. Jadi kan bisa tadi bertahap ya, dari desktop bisa semi dan bisa full. Harapannya sih penelitian selanjutnya bisa sampai yang level full. Tentunya kalau ada dukungan dan seterusnya ya. Iya, Gitu. itu yang paling penting, dukungan dari yang rektornya ya Pak. Baik Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Apa sih pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak? Oke. Iya. Baik, untuk sahabat-sahabat inovasi yang dimanapun berada ya, sebenarnya teknologi itu datang ke kita ya dengan perkembangannya itu ya, itu kita harus dengan baik merespon itu ya, karena teknologi yang datang itu pasti memberikan solusi-solusi masalah-masalah yang kita hadapi ya. Nah dalam hal ini kalau dalam pembelajaran ya, pelatihan, teknologi VR ini bisa ya menjembatani atau mengakomodir, menjawab permasalahan itu. Jadi silahkan nanti sahabat-sahabat inovasi ya yang memang punya hobi ya terkait dengan teknologi ini, silahkan mengasah lagi ya. Kami di kampus kami sudah di Unika Musikaritas juga sudah menerapkan teknologi ini. Jadi artinya jika ingin belajar kita juga siap memfasilitasi itu ya. Dan saya juga berharap dukungan ya dari manapun lah ya, saya berharap ya, mungkin dari pemerintahan ya, kemudian dari kalangan profesional atau kalangan pendidikan ya, itu dukungan apapun ya kita akan terima untuk mengembangkan lebih jauh lagi teknologi ini supaya ya berguna untuk kita semua di masyarakat Sumsel ini dan untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat inovasi seperti itu. Luar biasa Pak ya. Baik Bapak, apa sih mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat inovasi, ucapan terima kasih atau bagaimana? Ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya untuk karena penelitian ini juga sudah berjalan dengan lancar ya, terutama untuk ya institusi saya Bapak Rektor ya terkait dengan pendanaan dan seterusnya ya, kepada Pak Litbang Novda, kemudian Bapak Gubernur juga ya terkait dengan ya mendukung inovasi-inovasi yang telah kami lakukan sehingga dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil sehingga kita bisa melakukan sesuatu, berkontribusi untuk perkembangan ilmu di Sumatera Selatan ini. Wah, luar biasa Pak ya. Wah. Terima kasih banyak Pak Budi atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap selalu menginspirasi pemirsa di rumah Pak, dan kami masih menunggu inovasi selanjutnya. Oke Pak? Siap, terima kasih. Baik sahabat inovasi, penerapan teknologi virtual reality dalam pembelajaran bertujuan meningkatkan daya serap informasi yang diterima oleh siswa atau mahasiswa dengan VR. Mata pelajaran yang rumit dan membosankan akan lebih menarik dan imajinatif. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih mempunyai jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam.